Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi nih ya bersama saya di channel Uke Julianto atau di channel seputar otomotif 26 ini. Nah, di video kali ini saya lagi ada di dalam mobil Agya tipe G yang CVT teman-teman ya. Nah, di video kali ini saya bakalan membahas ya, karena memang di video-video sebelumnya banyak yang berkomentar mengenai cara penggunaan persneling CVT ini ataupun perawatannya ya. Nah, di sini saya bakalan memberikan tips nih buat teman-teman semua, khususnya buat pengguna baru ataupun ya bisa dibilang pengguna wanita biasanya ya, perempuan, karena memang kebetulan di bengkel pun ada customer yang menanyakan fungsi dari arti dari huruf-huruf ini ya, dari P, R, N, D, S atau M ya. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan fungsi dari huruf-huruf ini ya, dan pengoperasiannya seperti apa. Lalu Bang, untuk pergantian oli CVT itu di kilometer berapa aja sih, dan perawatannya apa aja ya. Di situ pun saya akan sedikit memberikan informasinya ya. Nah, buat teman-teman juga bisa disimak sambil ngopi, sambil ngudut ya, karena memang video ini pun nggak begitu lama ya, nggak sampai 10 menit ya. Kita bisa belajar sama-sama ya. Dan buat teman-teman juga jangan lupa buat di like dan di subscribe biar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Apalagi di sini banyak sekali pengguna-pengguna baru yang belum paham bagaimana pengoperasian dari CVT ini sendiri ya. Nah, lanjut di sini saya yang pertama ini, ketika kita ingin parkir gitu ya. Nah, biasanya teman-teman ini melakukan posisinya ini biasanya ketika mobil berhenti ya. Ini kan dari N, rem tangan kita tarik ya. Nah, di sini teman-teman biasanya melakukan posisinya di P dulu gitu ya. Lalu rem tangan teman-teman naikin gitu ya pada saat posisi sedang parkir di turunan ataupun tanjakan gitu ya. Nah, kalau saya merekomendasikannya ketika ingin sedang parkir, lebih baik teman-teman jangan dulu dipindahin ke P gitu ya. Ketika mobil sedang di N, rem tangan teman-teman tarik dulu ya. Nah, jadi beban si mobil ini ditahan oleh rem tangan ya, kecuali kalau teman-teman melakukan posisinya ini di P duluan baru rem tangan ditarik, otomatis mobil ini ditahan oleh yang namanya transmisi itu sendiri ya. Karena yang di P ini posisi shift pada transmisi ini dia terkunci teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman mungkin biasa merasakan ketika memindahkan tuas gitu ya di pagi hari ataupun ya jeda parkir lama, dia kadang suka bunyi dek ataupun detak gitu, agak sedikit berat gitu ya, karena memang kalau menurut saya lebih efisiennya ini ketika ingin parkir rem tangan duluan ya yang ditarik, baru posisi persneling ini di P gitu ya. Karena memang banyak argumen-argumen yang mengatakan itu sih sama aja sih Bang, nggak masalah ya. Tapi apa salahnya kita melakukannya ini dari sekarang ya, jadi agar usia CVT ini sendiri pun awet gitu ya, mumpung mobilnya ini pun masih baru gitu. Nah, lalu yang berikutnya, untuk pergantian oli CVT itu biasanya dilakukan per kilometer 100.000 teman-teman ya. Jadi oli CVT ini dia jangka waktunya lama banget gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang rutin ganti olinya ini di kilometer 20.000 ataupun 30.000 per 1 tahun gitu ya, kalau menurut saya
oli CVT yang dianjurkan oleh pabrikan itu di kilometer 100.000 ya. Nah teman-teman sendiri pun bisa melakukan pengecekan olinya itu sendiri di bagian bawah aki gitu ya. Dia itu ada setik oli CVT-nya, kecil sih memang, tapi teman-teman bisa lakukan itu ya untuk melakukan pengecekan olinya ini berkurang apa enggak gitu ya. Karena memang di situ di setik olinya ada batasan minimal dan maksimal gitu ya olinya itu sendiri. Dan teman-teman pun kalau ingin melakukan pengecekan, usahakan tempatnya ini pun yang datar ya, jangan di tempat yang tinggi, dan juga mesin dalam kondisi hidup gitu ya. Nah lalu yang berikutnya di sini kan ada posisi P teman-teman, yang jelas P ini untuk parkir. Nah kalau untuk R gitu ya, di sini untuk kondisi pastinya untuk mundur, dan N itu netral. Nah di D ini bisa dibilang posisi drive gitu ya, ketika teman-teman ya laju drive-nya ini ketika sedang kecepatan tinggi ataupun di tol, ini teman-teman bisa lakukannya ini di posisi D ini drive ya. Dan untuk S atau M, nah di sini itu semi manual ya. Banyak yang terkecoh kalau misalkan teman-teman di kilometer di kecepatan tinggi, teman-teman di posisi S atau M ini ya mesin bakalan ngegerung ya. Karena posisi S atau M ini teman-teman ini bisa gunakan di jalanan yang macet gitu ya, ataupun ketika teman-teman ingin lakukan di area tanjakan seperti melewatinya gunung-gunung di daerah puncak tanjakan, dan beban mobilnya itu sendiri pun muatan penuh ketika jalanan macet stop and go, teman-teman ini lakukan bisa di posisi S semi manual ya. Dan posisi semi manual ini pun bisa teman-teman lakukan ketika sedang melewati jalanan turunan yang terjang ya. Karena untuk S atau M ini pun bisa dibilang ya untuk melakukan deselerasi ataupun engine brake gitu ya. Di sini teman-teman bisa lakukan ini. Nah kalau misalkan teman-teman lagi jalan santai melakukan posisinya ini di S atau M, kalau menurut saya nanti kapasitas dari bahan bakar itu bakalan lebih boros lagi. Karena kalau ketika teman-teman memindahkan tuas ini dari S dari sini ke S gitu ya, nah ini untuk indikator eko pada kombinasi meter gitu ya, dia itu akan hilang. Jadi posisi ekonomis itu dia hanya di posisi drive gitu ya. Jadi putaran rasionya pun bakalan rendah. Jadi kalau untuk posisi S itu teman-teman bisa diperhatikan RPM-nya itu bisa sampai 3000 atau 3000 lebih RPM. Nah tetapi kalau untuk posisi drive dia itu hanya 2000 sampai 2500 gitu ya. Tapi sudah sampai di kecepatan ya 80 sampai 100, dan itu pun kondisi lampu ekonomis bakalan ngedip gitu ya, dan menunjukkan bahwa pemakaiannya itu pun bakalan lebih ekonomis gitu ya. Dan di posisi S ini sendiri pun teman-teman bisa melakukan pedal shift control. Jadi teman-teman bisa menaikin dan nurunin giginya ini lewat setir ya. Jadi teman-teman bisa lakukannya ini di naikin giginya ini di setir. Untuk video lengkapnya teman-teman bisa simak ya, karena saya sudah membuatkan tutorial bagaimana cara mengoperasikan pedal shift control ini mobil Agya ini. Nah jadi teman-teman tinggal lihat aja di menu playlist atau nanti saya cantumin link deskripsinya ya. Nah jadi teman-teman sudah cukup jelas ya, kalau misalkan yang terpenting itu ketika parkir lebih baik rem tangan duluan yang ditarik, baru posisi persneling di P ya. Nah mungkin dari saya itu aja ya, videonya pun gak sampai 10 menit kan. Nah kalau gitu saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.